Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira. Kembali lagi 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Kembali hadir di Suara Disabilitas bersama saya Mita Rosana. Dan pastinya untuk Pesona Inspira yang mungkin nanti pengen gabung, boleh banget di 0823 2383996. Dan semoga hari ini Pesona Inspira kabarnya baik, sehat, semangat ya. Di awal pekan ini hari Senin, hari yang ke-22 di bulan September 2025. Suara Disabilitas hadir dengan sosok yang mungkin kita sudah tidak asing ya, sering warawiri juga di Radio Pesona. Ini boleh kita sapa dulu, ada Ibu Lastia. Halo Ibu Lasti. Halo Mbak Mita, gimana kabar? Alhamdulillah saya kabar baik, sehat. Bu Lasti gimana, kayak lama kita nggak jumpa ya Bu ya? Iya ya Mbak, Alhamdulillah saya sekeluarga sehat. Kangen deh sama Mbak Mita. Aduh sama nih, kayaknya lama kayak nggak ketemu sama Ibu Lastia, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat dan semangat pastinya. Iya. Nah, kita setara, kita bisa cerita inklusif dari Wonosobo spesial bersama Ibu Lastiah, teman Mitra Wonosobo. Dan Pesona Inspira yang sekali lagi tadi mau gabung boleh di 0823 2383996 ya. Bu Lastiah. Iya, Nah, Mbak Mita. ini boleh disapa dulu Pesona Inspira yang lagi dengerin, silahkan Ibu. Iya, halo semua pendengar Pesona FM. Di sini kita bincang-bincang bersama host kita yang luar biasa ini, Mbak Mita. Yang suaranya merdu merayu tentunya. Waduh. Ibu Lastiah, kesibukannya apa aja nih Bu akhir-akhir ini Bu? Biasa Mbak, selain terapis ya biasa, kita juga ada kegiatan sekarang di rumah kecil-kecilan, kita buka privat untuk baca tulis braille untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, khususnya tunanetra Mbak. Oke, ini sudah mulai sejak kapan Ibu untuk kursus ini Bu? Kayaknya belum lama ya Bu ya? Kayaknya dulu kita ketemu belum ini ya Bu ya? Belum mulai atau sudah mulai? Sudah sih Mbak, sudah ada sekitar 1 tahun. Cuma mungkin nggak terekspos ya. Oke, luar biasa. Ini selain mungkin ada terapis yang masih berjalan, ini juga kursus untuk huruf braille gitu. Huruf braille lah. Nah, Bu Lasti nih, mungkin boleh cerita dong tentang tema kita hari ini, kan kita setara, kita bisa cerita inklusif dari Wonosobo. Menurut Ibu Lasti sendiri nih, bagaimana Wonosobo? Apakah sudah inklusif begitu? Ya untuk khususnya Kabupaten Wonosobo, ya mungkin tahun-tahun belakangan ini sudah untuk inklusinya sudah ya mungkin 80% ya Mbak, untuk fasilitas umum dan layanan-layanan publik khususnya untuk disabilitas gitu Mbak Mita. Kalau Ibu Lasti lagi ke Wonosobo gitu ya, beberapa ruang-ruang publik gitu, apakah merasa kesusahan kah dengan akses-aksesnya atau mungkin seperti apa gitu? Ya khususnya untuk jalan-jalan di trotoar itu ya Mbak, kalau kita tunanetra itu banyak teman-teman netra yang mengeluh kadang-kadang untuk guiding blocknya itu sudah banyak yang tidak terdeteksi ya oleh tongkat ataupun mungkin kaki kita gitu ya. Jadi mungkin tolong untuk pemerintah untuk dicek bagian-bagian yang memang ada guiding blocknya, apakah masih layak atau tidak untuk teman-teman netra gitu. Dan kadang di trotoar itu juga kadang ada penghalang ya Mbak, kayak apa ya, kemarin ada temen yang katanya ketabrak gitu di trotoar, kayak bangunan atau apa tapi di tengah-tengah trotoar gitu Mbak. Jadi teman netra itu kemarin ada sempat yang ketabrak gitu. Oke. Apakah tiang listrik? Bukan Kadang Mbak. ada tiang listrik yang emang di trotoar gitu. Bukan tiang listrik. Oh, mungkin kayak pot tanaman. Mungkin itu. Gitu. Oke. Dan mungkin ini beberapa juga mungkin kayak ada pedagang yang jualan di trotoar itu, apakah merasa terganggu juga nggak sih Bu? Oh itu tentu Mbak, sangat terganggu ya. Apalagi mohon maaf ya untuk masyarakat Wonosobo itu kan kadang-kadang masih kepeduliannya terhadap teman-teman disabilitas itu masih belum apa ya, belum terpenuhi gitu, sehingga ya itu kadang-kadang ada teman netra jalan gitu
bukannya diarahin, kadang didiamin aja sehingga kita nabrak. Nah itu informasi juga untuk masyarakat Wonosobo, khususnya mungkin pedagang kaki lima ya Mbak ya. Minta tolong sekali kalau ada temen netra jalan, tolong diarahin supaya nggak nabrak gitu. Gitu. Oke, jadi memang semoga trotoar dipergunakan sesuai fungsinya Iya, gitu untuk Mbak. pejalan kaki. Iya. Kalau Guiding Block ini kan ada di beberapa pusat kota Wonosobo. Nah, Bu Lasti sendiri ini kan kediamannya di Kalibeber Iya, ya. Mbak. Mungkin Oh, Sobat betul. Inspira ada yang penasaran Bu Lasti di mana sih tempat tinggalnya di Kalibeber ya. Kalibeber. Di Kalibeber kalau misalnya ada yang butuh relax terapis langsung datang ke Kalibeber aja gitu ya, Bu ya. Iya, di RT 1 RW 1 Mbak. Nah, gampang banget. Dan sudah ada di map juga ya, di Google Map tinggal klik pijat pria wanita Bugaraga, nanti sudah muncul. Nah, langsung bisa datang ke sana aja Pesona Inspira. Iya. Nah, ini seperti yang tadi mau saya tanyakan nih, Bu. Mungkin ada guiding block ini di pusat kota Wonosobo. Nah, kalau di Kalibeber ini kan mungkin juga trotoar juga nggak banyak gitu Iya, ya, Bu ya. nggak banyak, Mbak. Kalau Bu Lasti sendiri merasa gampang nggak sih kalau misalnya akses di Kalibeber? Kadang Bu Lasti mungkin pengen keluar ke warung, ke pasar gitu kan, Iya. ada pasar Kalibeber itu ya. Kalibeber. Nah, itu kayak gimana Bu? Ada kesusahan kah? Kalau untuk jalan-jalan di Kalibeber sih itu karena mungkin saya dulunya kan melihat ya Mbak, jadi saya sudah hafal ruas-ruas jalan di Kalibeber gitu, jadi nggak ada kesulitan sih. Cuma untuk jalan yang di sekitaran Unsik itu Mbak, nah itu kan ada trotoar, itu sangat tinggi dan sangat tidak aksesibilitas banget untuk teman-teman disabilitas baik netra maupun daksa dan mungkin yang lain itu Mbak. Oke, berarti beberapa trotoar belum ramah karena terlalu tinggi. Iya, Ya. Oke, nih semoga saja menjadi PR kita bersama untuk saling berbenah ya. Iya. Nah, kalau ruang-ruang publik yang lain mungkin Ibu pernah datang ke beberapa pusat publik di Wonosobo begitu Ibu? Kemana nih Bu? Yang sudah ramah disabilitas saya paling di ini Mbak, di Arpusda terutama ya, karena saya yang sering kegiatan di sana. Terus untuk ini pengadilan negeri, nah itu juga kita sudah ramah, sudah ada guiding block dan juga layanan braille-nya juga sudah ada. Mungkin sementara itu Mbak saya yang tahu, untuk mungkin perbankan itu belum ya, belum ramah disabilitas gitulah. Oke, kalau ke ATM nih Bu? ATM sekarang kebetulan saya pakainya Brimo, Oke. jadi jarang ya Mbak sekarang ke ATM. Oke. Jadi mungkin fasilitas di ATM seperti apa? Mungkin ada kesusahan atau perlukah semacam tanda dan lain sebagainya gitu? Iya, kalau di ATM belum adanya ini ya Mbak, voice. Jadi yang untuk suara itu kalau di kota-kota besar kan sudah ada ya untuk suara. Jadi kita nggak perlu bantuan orang lain, kita sudah bisa akses sendiri dan ada huruf braille-nya di tombol-tombolnya itu Mbak. Oke, ini Wonosobo belum ya? Belum. Semoga ini menjadi PR PR kita Kabupaten bersama. Wonosobo ya. Kalau di Arpusda mungkin diceritain kalau Ibu favoritnya ke sana, kegiatannya itu ngapain aja sih? Mungkin bisa menjadi motivasi atau contoh teman-teman yang lain juga biar bisa memberikan kenyamanan dan juga lebih inklusif kepada teman-teman disabilitas khususnya teman netra. Iya. Untuk Arpusda, jadi saya apresiasi sekali, terima kasih Arpusda Wonosobo yang mungkin jadi yang pertama peduli terhadap kita, khususnya juga disabilitas netra. Di sana kita bisa mengakses layanan-layanan publik di sana Mbak. Jadi dari depan itu parkir sudah ada guiding block yang menghubungkan ke depan itu ya, bagian depan Arpusda, bagian layanan ya gitu. Terus ada guiding block juga di dalam yang menghubungkan ke kamar mandi disabilitas, dan juga di situ ada ruang braille Mbak. Jadi ada ruang braille khusus. Di situ kita mau baca buku apa aja ada Al-Quran juga, buku cerita, buku olahraga, semua kita bisa akses di sana. Dan juga alat peraga untuk braille juga di sana ada Mbak Mita.
Oke, jadi Arpusda ini salah satu contoh untuk ruang publik yang Iya. sudah inklusif gitu Betul, ya, Bu betul, ya. Mbak. Nah, kalau kayak toilet gitu-gitu yang dibutuhkan teman-teman netra gitu kayak gimana sih, Bu? Kalau toilet itu sebenarnya kalau netra nggak terlalu butuh yang beda gitu ya Mbak. Tapi ada di sana toilet khusus disabilitas itu yang untuk fisik Mbak Mita. Jadi kalau yang toilet khusus fisik itu kan ada pegangannya itu ya. Iya. Heeh. Kalau netra sih fleksibel karena kebetulan kita kan lengkap gitu ya anggota tubuhnya, cuma tidak bisa melihat begitu. Oke, jadi tadi disampaikan Bu Lesti beberapa ruang publik di Wonosobo sudah inklusif, namun memang seperti trotoar ini masih butuh guiding block agar tidak tersesat ya Bu ya. Iya, betul. Karena itu salah satu petunjuk itu Mbak Mita. Oke, nah kira-kira yang dibutuhkan lagi guiding blocknya di mana aja nih Bu? Mungkin kalau di Wonosobo walaupun saya jarang menjelajah kota Wonosobo ya Mbak, mungkin ya khususnya yang fasilitas-fasilitas umum yang sering teman-teman lewati gitulah ya, jalan-jalan utama, trotoar utama begitu. Oke, dan kalau jalan-jalan ini tidak hanya di kota tapi juga sampai ke seluruh pelosok gitu ya, ke kecamatan dan lain Iya. sebagainya. Nah itu Mbak PR juga untuk kecamatan itu ya rata-rata belum ada yang namanya guiding block itu Mbak. Oke. Ibu pernah datang ke kantor kecamatan dan mungkin mengurus sesuatu kah di kecamatan? Pernah Mbak? Apakah sudah inklusif, Bu? Belum sih, belum sama sekali ya saya. Oke. Iya. Berarti ini ruang publiknya tidak hanya ruang publik di kota-kota aja tapi di kecamatan juga dibutuhkan Iya, ya. karena kan banyak juga Mbak kita yang tinggalnya di kecamatan kan, gitu. Oke, nah selain ngurus KTP atau pengurusan-pengurusan yang lain yang Ibu pernah dapatkan juga ruang publik lainnya di mana, Bu? Selain KTP, Mungkin pernah mengurus di Dukcapil, mm, sudah ramah disabilitas juga. kalau Dukcapil itu kalau fasilitasnya saya kurang tahu karena tidak menjelajah gitu ya, karena saya kebetulan didampingi anak waktu itu. Tapi untuk layanannya itu sudah bagus Mbak, sudah inklusi karena waktu itu pengalaman saya itu mau bikin akte, terus antrian kan banyak banget gitu ya Mbak Mita ya, berpuluh-puluh jur. Itu yang satpam di depan udah ditutup Bu untuk pendaftarannya gitu. Terus akhirnya karena saya bingung udah sampai situ saya maju ke resepsionisnya, saya langsung bilang mohon maaf Mbak, ya gimana Ibu bisa ada yang dibantu. Terus saya sampaikan bahwa saya mau bikin akte begini-begini, terus langsung diminta berkasnya, langsung diproses. Nah itu salah satu kemudahan untuk kita Mbak. Nah, kalau mungkin di ruang-ruang kesehatan atau pusat kesehatan pernahkah juga Ibu mendapatkan fasilitas yang mungkin sudah oke gitu, Bu? Kalau di ruang-ruang kesehatan kebetulan saya jarang ya Mbak. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah terus sehat. ya. Tapi di RSU juga kita kemarin itu juga ada acara di sana untuk layanan publik yang ramah disabilitas itu ya sudah lumayan lah. Oke, nah sejauh ini bagaimana peran pemerintah untuk hadir bagi teman-teman disabilitas khususnya teman netra, Bu? Peran pemerintah ya ada baiknya ya juga ada kurangnya gitu ya Mbak. Kita harus bicara min dan plusnya gitu ya Mbak Mita ya. Ya sejauh ini ya sudah ada perhatian dari pemerintah dan ya kita pun bisa memahami lah, nggak semua bisa tercover kan begitu. Ya pada umumnya sudah baik, cuma mungkin saya bisa minta permintaan di sini Mbak Mita. Oke, mau minta apa, Bu? Asal jangan minta uang ke saya juga enggak, mau kalau itu, Bu. Enggak. Mbak bisa aja. Iya, gimana Bu Lasti? Mudah-mudahan Pak Bupati Wonosobo, Bapak Afif mendengarkan acara ini. Saya mewakili teman-teman disabilitas seluruh Wonosobo, Bapak. Kita meminta diusahakan untuk Wonosobo punya SLB sendiri. Karena saya sangat miris terhadap teman-teman adik-adik kita yang banyak sekali adik-adik tunanetra yang masih kecil-kecil, mereka kesusahan untuk sekolah karena harus keluar kota.
Sehingga tentunya kalau usia masih TK, SD itu tentunya orang tua itu belum tega ya Mbak Mita ya untuk melepas anak-anaknya begitu. Jadi harapan besar saya terhadap pemerintah Wonosobo nantinya ada SLB yang bisa ini mengcover anak-anak tunanetra. Karena mereka bagaimanapun harus punya hak yang sama, harus setara. Walaupun sekarang sudah inklusi Mbak sekolah di Wonosobo, tapi kan tetap anak-anak yang berkebutuhan khusus kayak tunanetra itu nggak bisa disandingkan bersama gitu, tanpa mereka itu bisa baca tulis braille dan sebagainya begitu. Karena kita bisa tapi dengan cara yang berbeda begitu Mbak Mita. Oke, jadi semoga ada sekolah khusus gitu Iya, ya. SLB Walaupun begitu. sekarang sudah inklusif untuk sekolah-sekolah, namun mungkin perlu kayak kursus tadi yang disampaikan Bu Lesti ini untuk kursus membaca dengan huruf braille tadi ya Bu ya. Iya. Ya semoga saja tidak hanya yang disabilitas tapi kita semua juga sama-sama belajar Iya, gitu betul. agar bisa saling membantu Iya. satu sama lain. Nah, tadi sudah perannya, kemudian juga sudah bagaimana kehadiran dari pemerintah Kabupaten Wonosobo dan juga keinginan dari Ibu Lesti sendiri mewakili teman-teman disabilitas. Nah, tantangan-tantangan di hari ini untuk mencapai Kabupaten Wonosobo yang lebih inklusif, tantangannya apa aja nih, Bu? Wah, banyak ya Mbak Mita. Kalau diceritakan mungkin nggak habis sehari ya Mbak ya. Ya mungkin tantangannya sehingga Wonosobo sampai pada titik ini mungkin kita mungkin banyak sekali ngomong gitu ya, memberikan masukan-masukan terhadap pemerintah. Karena ya mungkin pemerintah sendiri kalau kita nggak ngomong maunya kita apa, yang seperti apa juga kan nggak tahu gitu ya Mbak Mita ya. Harus saling komunikasi ya Bu Jadi ya. intinya perjuangannya kita selalu mungkin audiensi terhadap pemerintah, terhadap bupati, DPRD dan sebagainya, mungkin seperti itu. Oke, nah kalau Bu Lesti sendiri apakah sudah cukup puas atau senang dengan keinklusivitasan dengan ruang publik yang sudah cukup inklusif di Kabupaten Wonosobo? Ya cukup aja tapi belum lebih Mbak. Belum istimewa berarti ya Bu ya? Karena masih banyak sekali bagian-bagian yang belum inklusi lah, baik mungkin bangunan fisiknya maupun SDM-nya begitu Mbak. Iya, jadi tadi disampaikan bahwa beberapa ruang publik sudah inklusi tapi belum sepenuhnya. Iya, betul. Nah, kalau selain guiding block, ini kayak pesan-pesan melalui suara di beberapa fasilitas umum, apakah perlu juga gitu, Bu? Oh, sangat perlu itu, Mbak. Karena kita itu khususnya disabilitas netra itu tidak bisa membaca tapi dengan suara, begitu. Jadi suara itu ya sangat penting dan sangat perlu untuk mungkin ditambahkan di fasilitas-fasilitas umum begitu Mbak. Karena kalau misal yang nggak bisa baca braille gitu, walaupun mungkin sudah ada petunjuk braille, kalau yang nggak bisa kan mungkin yang paling efektif dengan suara Mbak Mita. Oke, nah tadi selain ada pesan suara, ada guiding block dan lain sebagainya, kita juga mendapatkan hak yang sama untuk mengakses informasi gitu ya. Betul. Sejauh ini Bu Lesti sendiri mengakses informasi seputar Kabupaten Wonosobo bagaimana? Apakah cukup mudah atau masih ada beberapa kendala begitu? Ya kalau saya pribadi sih ya cukup mudah karena kita kan alhamdulillah semua sudah bisa diakses dengan HP kita yang ada suaranya gitu ya Mbak. Jadi semua bisa diakses begitu. Ya mungkin sebagian teman-teman yang belum bisa mengakses untuk HP talk dan sebagainya itu mungkin kesulitan begitu. Oke, tapi secara akses informasi-informasi seputar Kabupaten Wonosobo lewat HP, lewat website itu bisa ya Bu ya? Bisa. Oke, nah mungkin ini terakhir Bu Lesti sebelum closing statement gitu ya, harapan dari Bu Lesti sendiri untuk Kabupaten Wonosobo agar lebih inklusif lagi ke depannya seperti apa, silakan. Oke, harapan kami disabilitas di Wonosobo berharap untuk pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk
berbenah diri dan untuk berkaca dengan mungkin kabupaten atau kota-kota lain yang sudah inklusi untuk keseluruhan. Karena di sini banyak sekali fasilitas umum yang belum bisa diakses oleh teman-teman netra dan mungkin teman-teman disabilitas yang lain, baik layanan bangunan fisik maupun mungkin SDM-nya, begitu Mbak Mita. Baik, nah ini sesuai dengan tema kita hari ini, cerita inklusif dari Wonosobo. Spesial speaker kita ada Ibu Lastiah. Mungkin ada cerita seru, cerita unik atau cerita tentang inklusif dari Wonosobo yang mungkin jadi pengalaman menarik untuk Bu Lastiah. Cerita yang seperti apa Mbak? Ya mungkin ada pengalaman menarik kah, atau mungkin ada pengalaman yang mengesankan atau yang menyedihkan atau yang begitu. tidak mengenakan gitu Bu, gitu tentang biar sesuai dengan tema kita, betul, cerita inklusif dari Wonosobo sendiri, silakan. Tentang layanan ini boleh menyebut instansi, boleh enggak Mbak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Okay. Ini kan untuk pembelajaran kan Mbak Mita? Betul, iya nggak apa-apa. Oke. Jadi pengalaman saya itu di Bank Rakyat Wonosobo Mbak. Jadi suatu hari saya mau bikin ATM begitu kan. Terus itu dipersulit karena alasannya tunanetra dan sebagainya. Lah itu sampai Mbak, saya itu sampai menemui pimpinannya ketika itu di unit sana, Mojo Tengah ya. Oke. Akhirnya saya berikan penjelasan panjang kali lebar itu, akhirnya di ACC begitu. Itu pun saya mau lapor ke pusat kalau memang nggak ini, karena ini diskriminasi gitu kan. Oke. Ini diskriminasi untuk untuk saya disabilitas begitu. Nah setelah itu dengan perdebatan yang sangat panjang akhirnya dikabulkan, dan sekarang alhamdulillah sudah bisa mengakses ATM Mbak. Tapi masih ada bagian temen juga sampai sekarang tidak bisa menggunakan ATM, mengakses ATM karena dengan alasan tunanetra itu tadi Mbak. Itu yang saya sesalkan begitu. Oke, jadi alasannya mau bikin ATM, iya. mau buka rekening baru atau bikin ATM? Bukan rekening, ATM Mbak Mita. ATM, tapi tidak diperbolehkan karena alasan tunanetra. Nah, oke. Itu harus melewati pimpinan dulu baru bisa diakses gitu ya? Okay. Terus yang kemarin yang terbaru juga, saya mau berpindah ke, dulu kan SMS banking ya Mbak. Terus saya mau pindah ke Brimo. Nah, ke mobile banking. Itu juga dipersulit juga di sini. Akhirnya saya berdebat juga, ya udah Mbak, kalau saya nggak bisa akses di, saya bisa di bank lain yang nggak mempersulit. Akhirnya juga diperbolehkan. Nah, hal-hal seperti itu Mbak Mita yang kadang-kadang membuat kita itu nelongso gitu loh. Yang katanya sudah inklusi, yang katanya sudah ini itu, tapi ternyata di lapangan seperti itu gitu Mbak Mita. Oke, semoga ini cerita yang kurang menyenangkan ya Bu ya. Bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa disabilitas ini juga punya hak yang sama. Kita juga pakai bank ini kan juga ada nabung, narik uang dan sebagainya gitu kan ya. nasabah. Ada transaksi sama gitu ya. Nasabah yang juga punya hak yang sama untuk dilayani. Iya betul Mbak. Semoga memang benar-benar melayani sepenuh hati ya Bu ya. Iya, gak hanya karena takut udah diumpreng-umpreng gitu ya Mbak. Oke, jangan hanya sebatas tagline atau hanya sebatas ini saja, tapi benar-benar melayani sepenuh hati. Betul. Oke, nah untuk mengakhiri jumpa kita hari ini Bu Lasti, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kita Setara Kita Bisa hari ini. Suara disabilitas, silakan. Untuk semua masyarakat Wonosobo, kita kaum disabilitas bukan minta diistimewakan dan bukan minta dimarginalisasi, karena kita pun kita bisa berkarya, kita bisa berprestasi. Jadi pandanglah kami duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita setara, kita bisa, kita sama dengan cara yang berbeda. Luar biasa. Kita setara, kita bisa, kita sama dengan cara yang berbeda. Mungkin ada puisi yang mau dibawakan dulu karena Bu Lasti ini kan juara puisi. Berapa kali juara Bu?
Baru 1 kali Mbak Mita. Oh ya nggak apa-apa, ini kan juara 1 puisi di ajang yang pernah Ibu ikuti gitu ya. Waktu itu ajang apa ya Bu ya? Itu pencari bakat itu Jawa Tengah itu Mbak. Oh ya, Jawa Tengah mencari bakat, dan Bu Lasti ini salah satu yang memenangkan lomba puisi. Boleh dong Bu, sedikit aja penggalan puisinya, nggak usah seluruhnya, 1 bait boleh deh untuk menutup jumpa kita hari ini. Oke. Di fabel Menembus Cakrawala, semburat merah merona memecah buncah, menambah indah panorama jagat raya. Eloknya dunia ini tak dapat kami nikmati, terang bagimu namun gelap untuk kami. Bebas, luas bagimu, namun sempit untuk kami. Riuh rendah, gegap gempita bagimu, namun sunyi senyap untuk kami. Udah gitu aja Mbak Mita. Luar biasa, keren banget. Sukses selalu Bu Lasti, sehat Ya, selalu. terima kasih, Mbak sudah Mita. hadir di Suara Disabilitas hari ini ya. Mbak Mita Sampai juga ketemu sehat. lagi. Ya. Oke. Dan terima kasih Pesona Inspira. Saya Mita dan Bu Lasti pamit. Demikian Suara Disabilitas hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesona Inspira